Mematikan lampu pada waktu sholat supaya menambah kekhusyuan sebagaimana yang terjadi pada diri kami dalam bulan Ramadan. Apa hukumnya tentang hal ini dan apakah hal ini sampai kepada perkara yang bid'ah? Begini, di dalam riwayat ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang ini memejamkan mata ketika sholat. Ya, tetapi memang para ulama mendoaifkan, sebagian ulama mendoaifkan hadis itu. Maka kesimpulannya kata para ulama rahimahumullah rahmatan wasi'atan bahwa asalnya memang tidak boleh kita memejamkan mata ya dalam hal beribadah, kecuali memang ada di depan kita itu yang mengganggu pandangan kita, ada gambar atau sesuatu tulisan yang mengganggu kekhusyuan kita. Maka pada waktu itu dikatakan kita memejamkan mata dalam rangka supaya kita lebih konsentrasi. Nah, pada asalnya memang kan kita disunahkan ya, dianjurkan bahkan supaya kita khusyuk. Kan cara-cara kita khusyuk dalam sholat itu salah satunya adalah memandang ke tempat sujud. Yang kedua juga kita bertadabbur kan, mentadaburi apa yang kita baca. Kita sibuk di situ sehingga kita konsentrasi di situ. Nah, jadi apakah sampai perkara bid'ah? Ini perlu kita yakini. Kalau memang ada keyakinan tertentu, oh saya semakin mati lampu, padahal nggak ada apa-apa di depan. Nggak ada yang mengganggu pandangan, mengganggu perhatian dia kan. Tapi tetap saja dia matikan lampu dalam rangka untuk apa? Dalam rangka katanya supaya saya lebih khusyuk dengan mati lampu ini. Ah, ini perlu dalil kita. Ini perlu dalil, perlu ada landasannya. Apakah memang seperti ini? Kita cek tidak ada. Maka dengan demikian kita katakan perkara-perkara seperti ini bisa jatuh kepada hukumnya bid'ah. Kalau diyakini bahwa dengan mati lampu inilah saya khusyuk. Tidak demikian. Yang membuat kita khusyuk itu yang pertama adalah kita menundukkan pandangan ke tempat sujud. Yang kedua kita bertadaburi dan memahami betul apa yang kita baca. Kita sibuk dengan itu dan kita mendengarkan tilawah imam. Yang kalau kita sebagai makmum. Dengan demikian kita bisa menghadirkan kekhusyuan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.